Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallim ala asrafil anam Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa dan pencinta penyanyi Kolbu Channel dimanapun Anda berada, syukur Alhamdulillah kita kembali bisa berjumpa melalui penyanyi Kolbu Channel. Dan Alhamdulillah pada kesempatan perjumpaan kali ini saya berada di tengah-tengah santriwan dan santriwati dari Pondok Pesantren Al-Baqiyyatus Shalihah. Jadi antaranya ini para santriwan dan santriwati kelas 9 ya, SMP Al-Baqiyyatus Shalihah. Juga ada dari beberapa santriwan santriwati dari siswa SMA dan Aliyah yang tergabung dalam agenda pesantren Ramadan pada hari kedua atau tanggal 2 Ramadan 1444 Hijriah, dan mereka akan sama-sama mengkaji atau menimba ilmu. Pada hari ini akan membahas tentang bab akhlak yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Raden Jamaluddin Nawawi dengan mengambil referensi atau rujukan dari kitab Kifayatul Atqiya wa Minhajul Asfiya karya Syed Bakri Al-Maki. Dan insyaallah pada sesi berikutnya nanti ada sesi tanya jawab, dan kita akan simak bersama terkait dengan kajian tentang akhlak, bahkan bagian sangat penting khususnya bagi para remaja, para santriwan dan santriwati. Karena itu mari kita simak bersama kajian tentang akhlak dari kitab Kifayatul Atqiya wa Minhajul Asfiya karya Syed Bakri Al-Maki yang disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Raden Jamaluddin Nawawi. Tafadhal Al-Mukarram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a risalatahu ila yaminna. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dunya wal akhirah. Kita buka sekarang ya halaman 23 dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Li salamati dunya hisalun arba'un ghabrun li jahlil qawmi man ukata jahala wa takuna min saybil unasi aisa walisai bin nafsi kalil unasi badila. Li salamati dunya iku kedua salamat ing dalam dunia. Buat kita nih para santri ya, sebagai generasi mudanya harapan agama dan bangsa. Kita ingin selamat di dunia, juga ingin selamat di akhirat. Khisolun utawi piro-piro pakerti arbaun kang papat koprun rupane memaafkan ngapuro dijalil qaumi maring bodone kaum orang banyak. Manuka ngebuang huruf atop lan nyegah siro tajahala ya ing bodo sopo siro ing kaum. Itu nyimpen an masdariyah. Watakuna lan yantaono sopo siro min saibil unasi saking pemberian ya pawewehnya piro-piro manusia.
iku aisan putus atau megot atau bahasa Jawanya. Walisai binafsi kalan maring paweweh atau pemberian awak siro lil unasi maring piro-piro manusia iku badilan kang nyerahkeun masrahkeun lamma kana ing dalam semangsane ono iku min lawazimiz zuhdi saking piro-piro tetepe sifat zuhud. Zuhud itu sebagaimana yang lalu telah kita bahas, meninggalkan urusan ya kekayaan dunia yang sekiranya menyebabkan kita lupa berzikir kepada Allah. Opo kot utomai mutus toma. Toma itu berarti mengharapkan pemberian orang lain tanpa kita berusaha. Amma saking perkara andil mujawazah fi aidin nasi kang tetep ing dalam piro-piro tangane menungso wal bazlu lan memberi ya aweh lahum maring annas wakana lan ono opo bazlun lan toma ya lan kot utama iku min asbabis salamati saking piro-piro sebabe selamat. Nah jadi kita ingin selamat di dunia, ingin orang lain juga simpati kepada kita. Di sini terangkan ada 4 hal, ya, ada 4 nih. Nah, nanti kita bahas berikutnya. Lama ini syarat, jawabnya sorroha, maka mertelakeun sopo nazim bihima kalawan toma lan bazlun wa bisa iri asbabis salamati lan kalawan sakabeh sebab-sebabnya selamat pakola maka ngedauh sopo nazim disalamatin ing dauh disalamatin. Tuh alif lam ho itu namanya manhut, singkatan akronim. Alif lam ho itu singkatannya apa? Ila akhirihi, yakni negesaken sopo nazim lisalamati iku kedua selamat minat dunia saking dunia ay apatiha tegesnya bencana dunia wasyururi ahliha lan olokne ya jelek perangainya ahli dunia hisolun utawi perkara atau pakerti arbaun kang 4. Jadi ini 4 hal penting ya kata mu'alif kalau kita ingin selamat di dunia. 4 hal nih, mana al-ula rupane utawi kang awal iku gopruka ngamaafkeun siro ngahampura anjeun lijahlil qomi karena ketidakmengertiannya orang banyak, karena bodohnya awam. Aita jawuzuka tegesnya ngahampura siro anjalihim saking bodohne kaum. Nah, jadi kita kalau memberikan pengajaran pendidikan kepada umat harus sabar. Enggak semua di antara mereka itu paham. Ada yang memang sangat awam. Perlu dengan kesabaran di dalam membimbingnya. Nah, itulah tugas guru itu begitu ya. Guru kan singkatan di guru ditiru, sabarnya ditiru, ya kan, tabahnya dan semuanya itu ditiru. Makanya jangan sampai seorang guru, seorang murabi, seorang pendidik ya tidak memberikan contoh-contoh yang baik. Maka harus beri contoh yang baik, teladan yang baik.
wasatruka lan Allahe nutupi sira lahum ya karena kebodohan kaum. Jadi nggak boleh si Fulan dia mah orangnya bodoh biasanya, nggak boleh ditutupi aib mereka kan gitu ya. Orang yang pandai menutupi saudaranya itu nanti oleh Allah di hari kiamat aib kita akan ditutupi gitu. Wal muradulan utawi kang den karepaken iku tajawuzuka ngahampura sira amma saking perkara ya kau yang terjadi opo ma minum saking kaum pihakika ing dalam hak sira minal idai ya saking pilara menyakiti anasyi yang cukul yang timbul minal jahli dari kebodohannya kaum ya. Jadi di dunia ini kita tidak ada yang langsung pinter, semua ada proses yang harus kita jalani. Ya, ini seperti tamu kita nih, Bapak Doktor ya, Soekarmawan. Nah dia ini kalau ingin mencapai gelar doktor ini, waduh, ya, proses dulu, nggak bisa sekaligus, ya, step by step. Ya kan harus apa itu S1-nya juga. Apa itu harus menyelesaikan skripsi juga nggak sembarangan kan dievaluasi terus oleh dosennya, nanti kan ke ujungnya ada tesis juga ya doktoral itu tuh tesis S2-nya. Coba kita mah belum S1 belum S2 apalagi S-Doger S-Doprof. Jadi untuk mencapai gelar doktor itu nggak sembarangan, makanya beliau jabatannya itu luar biasa dan juga mencontohkan kepada kita walaupun beliau sudah bapak doktor tapi rendah hati, tawadu, enggak takabur ya. Nah, kenapa nih? Fleksibel orangnya, gaul, mau bergaul dengan kita. Kan dulu katanya kalau santri mah buduk gitu. Jangan mau punya menantu santri, paling gak dikasih makanan kuluhu gitu. Enggak nih Pak Dokter, karena beliau seorang ilmuwan agamisnya yang luar biasa ya. Nah, doakan mudah-mudahan Pak Doktor biar diangkat jabatannya oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih tinggi. Kalian nanti nyusul. Makanya ya, jadi harus tekun belajarnya supaya kita mampu membimbing umat itu dengan baik. Nah, kemudian itu satu tuh. Yang kedua, mohon maaf ini kan ada 4 poin ya, tuh. Asaniatu utawi kang kaping do iku man uka nyegah sira antajhala ing yen to bodo sapa sira alaihim ing atase kaum ai antaqa tegese yen to tumiba sapa sira biirdi ahadin ing dalam harga dirine wong siwiji minhum saking kaum bian tuziahu kalawan yen to menyakiti sapa sira ing ahadun. Yang kedua, awas jangan sampai orang lain ini menjadi malu, jangan sampai orang lain ini menjadi kompleks minder karena tindakan kita yang tidak bijak. Oh, sampai karena kebodohannya ya akhirnya kita apa itu namanya melakukan tindakan kekerasan. Namanya harus bersyukur kalian punya guru yang baik ya kan. Ada guru yang galak, dikit-dikit jiwir ya toh, dekat sama tembok didagorin gitu, dulu dipecut orang dulu begitu guru-guru kita. Tapi ya santrinya ikhlas aja dilakukan begitu juga karena saking pengen dapat ilmu. Tapi sekarang nggak boleh Pak Dokter ya, nggak boleh. Nah, ini pelanggaran HAM katanya. Ya tapi jangan bikin guru kesal. Lah kan ya sabar juga ada batasnya ya Pak Dokter ya. Nah iyalah kita kan pangkat biasa aja gitu. Nah jadi jangan sampai kita membuat apa itu orang lain menjadi terluka, baik luka hatinya maupun juga fisiknya ya. Jadi artinya berikanlah ya apa itu konsep atau dasar-dasar pengajaran dan pendidikan yang santun. Asali satu utawi kang kaping telu iku antakuna yen to ono sapa sira iku aisan putus asa
Aikoniton tegesna megot min sahibin saking pemberian, min atau ilunasi tegese saking memberi piro-piro menungsa. Kita tidak boleh putus asa. Putus asa adalah dosa. Wala tayasu birrauhillah. Ini kita belajar. Lumayan Pak Dokter Sandri, ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun. Mereka bersabar. Subhanallah. Ya, makanya juga ini penjara suci pesantren. Ya, bapaknya, ibunya, semua ditinggal. Malah pacarnya juga dipecat langsung. Oh, gua nggak bisa temu, ya kan? Sekian lama di pesantren, makan seadanya. Apalagi di suasana puasa begini, kiriman lambat datang. Ya, diuji tuh, diuji sabar. Nah, usahakan nih kita biar tahan uji dan juga tidak boleh putus asa. Ya, bimbing umat. Yang namanya sedekah yang paling afdal itulah ilmu, ya Dokter. Ilmu, ya, kan istilahnya ada pancingnya, ada ikannya. Nah, kita di guru lagi ngasih pancing. Kalau ikan mah, sekilo ikan emas langsung pakai mayoran habis. Tapi pancing mah diurus. Nah, ini pancingnya bagaimana untuk supaya kita mendapatkan ikannya. Ar-rabi'atu utawi kang kaping 4 iku antakuna yen to ono sapa sira iku bazilan wong kang nyerahkeun lahum maring al-unasi saibaka ing pemberian sira hai atau aka tegesna pemberian sira. Fa izastak malat maka bila mana sampurna bika ing dalam diri siro opo hadil hisolu iki piro-piro pekerti kunta maka ono sapa siro iku mahbuban den demeni indahum ing dalam sandinge kaum. Nah, jadi para santri, akhirnya 4 poin ini dapat disimpulkan. Pertama, ayo kita terus belajar. Ya, utlubil ilma minal mahdi ilal hadi. Cari ilmu dari buayan sampai ke tiang lahat. Ya. Mohon maaf Pak Dokter kalau bahasa pinjem orang Cibubur mah long life education. Ya, kalau bahasa Inggrisnya kan pendidikan seumur hidup. Itu bahasa Inggris tuh ya. Kalau long life education ini bahasa Sunda. Ya. Nah, jadi kita jangan pernah merasa bosan, bahkan juga jangan merasa cukup dengan ilmu yang sekarang kita dapatkan. Kita berfilosof kepada padi yang menguning, ya kan? Semakin berisi semakin menunduk. Itu tawadu. Nah, kalau orang tawadu nanti istrinya cakep-cakep nanti. Ya, yang santri putri nanti kalau tawadu nanti suaminya laki-laki ya. Cakep, bener gitu ya, ganteng. Bikrun maniun mahruha liman dana waman kata khadi'an nalal muda. Ya, jadi jangan pernah merasa cukup dengan ilmu yang kita dapatkan. Nah, kan ada peribahasa di atas langit ada langit ya Pak Dokter ya, subhanallah. Nah, termasuk jangan sampai kita membuat luka hati orang lain yang bukan haknya, apalagi kita melakukan tindakan kekerasan fisik. Nggak boleh, karena kita ini manusia, bukan binatang. Ya, marah marah-marahnya banget pun dihindari supaya kita tidak melakukan tindakan kekerasan. Ya, apalagi di bulan Ramadan ya, kita ini diuji kesabaran kita, diuji semuanya supaya kita mampu menjadi seorang murabi yang memberikan pendidikan dan pengajaran. Nah, yang ketiga nih tentunya kita dalam memberikan pendidikan kepada umat, pengajaran kepada umat itu harus didasarkan dengan ikhlas. Ya, jangan pakai tarif-tarifan begitu. Ikhlas aja. Kita niat untuk memberikan atau menyebarkan ilmu. Ya, nggak usah kita ada target. Saya kalau begini kan dokter pengen target nggak boleh, kasihan. Wala tashtaru bi ayatillahi samanan qalila. Kan begitu ya. Insyaallah kalian
kalian jangan memperjualbelikan ayat-ayat Allah ya dengan harga yang sedikit. Pemahamannya bukan wah kalau gitu harus mahal, bukan begitu. Jangankan yang mahal, yang sedikit juga tidak boleh. Nanti juga Allah akan mengarahkan kita. Ya, yang penting patokannya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang takwa kepada Allah, Allah akan ya hadirkan solusi dari segala kesulitan. Bahkan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan menganugerahi rezeki kepada kita dari arah yang kita tidak menduga dari mana rezeki itu datang. Nah, coba Pak Dokter datang kemari, ini jadi ilmu buat kita. Ilmu apa? Ilmu tawadu. Walaupun pangkatnya, jabatannya udah tinggi, tapi mau kumpul bersama kita. Alhamdulillah. Nah, ini teladan yang nyata nih di hadapan kita semua. Nah, jadi itu Bapak Dokter, ini kitab Kifayatul Adqiyah. Di dalamnya dibahas bagaimana agar kita memiliki perangai yang baik. Karena bagaimanapun ilmu itu harus dikawal oleh akhlak. Sebagaimana akhlak pun juga harus dikawal dengan ilmu. Sehingga ilmu dan akhlak itu merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Ibarat ikan hidup dengan airnya. Kan begitu ya? Nah, ibarat apa? Kopi dengan manis dan kopinya pahitnya. Ya, jadi akumulasi itulah, kolaborasi itulah yang bisa menimbulkan hikmah itu sendiri. Ya. Jadi kami Bapak Dokter yang terhormat, ini sampai tanggal 20 Ramadan. Jadi kita maraton selama 30 hari. Karena diawali dari 10 hari lagi akhir Saban. Nah, nanti tanggal 20 Ramadan mereka pulang. Nah, demikian Pak Dokter insyaallah. Baik, silakan. Nah, ada yang ditanggapi Baik. Pak Dokter. Para pemirsa dan pencinta dari Kalbu Channel, rahmatullah, telah sampaikan materi seputar akhlak yang intinya ada 4 poin yang utama Iya, betul. agar kita selamat di dunia dan dapat simpati dari orang lain. Yang pertama adalah Memaklumi kebodohan, ya. memaafkan Kebodohan kebodohan orang orang lain, orang lain, dan sabar dalam memberikan bimbingan betul. kepada mereka atau orang lain Ya. yang dalam kondisi awam yang memiliki kebodohan. Yang kedua tadi, jangan membuat orang lain merasa malu atau minder dengan kebodohan yang dimilikinya, tapi bangkitkan semangat agar dia bangkit dari kebodohan. Dari gelap maka kita terang, gitu ya. Betul, Ya. pas banget itu. Ya. Pas ya. Ya. Kemudian jangan membuat orang yang sudah berada dalam kebodohan itu ada keputusasaan Ya. dalam kondisi kebodohannya, Betul. tapi bangkitkan semangat bahwa hari esok lebih cerah kita Betul. Pas bangkitkan banget. semangatnya untuk meningkatkan wawasan keilmuannya agar dia terlepas dari kebodohan. Dan terakhir tadi, tarbiyah umat didasari keikhlasan. Keikhlasan ini. Baik, ini sebelum saya menanyakan Pak Kiai, silakan dari santriwan santriwati, ada yang bertanya, mendekat supaya suaranya terdengar. Dari santriwan dulu, ada yang mau bertanya? Tanya Nah, itu. ini sekaligus dilatih, latihan untuk orasi ya, Betul. untuk berbicara, Ya, silakan itu. kemampuan menangkap materi tadi, kemudian kemampuan menemukan ada masalah yang perlu dipertanyakan, dan juga kemampuan menanyakan. Ini penting karena adik-adik para santriwan dan santriwati nanti akan kembali ke masyarakat ya. Ya. Nah, bagaimana bisa menyampaikan keislaman, ilmu-ilmu keislaman seputar materi keislaman ini kepada masyarakat yang awam kalau nanti tidak bisa mentransfer ilmu keislaman itu kepada masyarakat ya. Maka kemampuan speaking, bicara ini diperlukan. Nah, ini bagian dari latihan ya. Silakan. Saudara Azmi, Azmi. yang perempuannya sudah dari Amel. Azmi yang Azmi, santriwan, coba ya, Azmi maju Azmi sini, ke depan maju. sini supaya terdengar cepat ya waktunya ya. ya Azmi. Biar tanya apa silakan. Wah,
Silakan Azmi. Nanti yang perempuan Amel siapnya. Mewakili Amel. santriwan. Yang Amel santri mewakili Amel, santriwan. Siap ya. Nah, Bebas ada nanya. pertanyaan? Ya, saya bertanya, saya menceritakan tentang apa namanya yang bodoh, tetapi kita menghargai keawaman atau kebodohan seseorang. Nah, kan kebanyakan di kalangan santri itu ketika ada yang bodoh tuh malah dibully atau dikucilkan gitu. Itu gimana tanggapannya? Betul. Baik. Oke, yang mukaram. Intinya di dunia pesantren dan juga dunia pendidikan sekolah, Iya. justru bukannya membangkitkan semangat teman-teman yang masih dalam kondisi kebodohan atau kurang memahami materi pelajaran, tapi malah dibully gitu ya Azmi ya. Jadi bagaimana menyikapinya? Tampung dulu atau langsung ditanggapi aja? Langsung aja nggak? Tanggapi ya, Iya. betul. Baik, terima kasih ya. Ini pertanyaan yang sangat menyentuh banget nih ya, terutama bagi rekan-rekan santri yang selalu melakukan tindakan bulian kepada temannya yang diuji bodohannya. Nah ini jelas itu perbuatan dosa ya, karena bagaimanapun membuli juga itu termasuk dalamnya penghinaan. Menghina ciptaan Allah sama dengan menghina yang menciptakan. Oleh karena itu kita harus memaklumi ketidaktahuan seseorang, malah justru bagaimana kita bimbing, sebagaimana tadi Bapak Dokter bilangkan, ya habislah gelap, terbitlah terang gitu ya. Nah bagaimana supaya tahu? Di kesimpulan pertanyaan tadi sangat berkualitas. Tolong teman-teman santri tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang dapat menjadikan putus asa seseorang. Ya berdosa. Coba kalau misalnya, maaf ya Pak Dokter gambarannya, ada orang belajar sholat, nggak bisa baca Fatihah, tapi rodol ihramnya juga nggak bener. Lalu tiba-tiba langsung ditahan, wah kamu sholatnya nggak sah. Lalu yang dibully tadi gimana kalau udah mau kapok pensiun sholat tuh tanggung jawab aja dosanya, rasain bahaya. Nah justru kita harus melakukan tindakan yang baik, bagaimana dia menjadi bagus ibadahnya, kan begitu ya. Demikian Pak. Insya Allah bully-membuli tidak terjadi di Insya Allah itu soleh. aman, steril. Dan jadi perlu diketahui itu, habis gelap terbitlah terang itu bukan gagasan semata-mata dari Bukita Kartini, tapi beliau dapat dari Kiai ini guru beliau, lupa nama ulama itu, ada darat dia. Iya. Dan nyata ini dikutip dari ayat Al-Quran, Minas Zulumati ilan nur, dari gelap terbitlah terang. Baik, mewakili Ahwat Saudari Amel. dari Amel, Silakan. Azmi, ini Ramiknya. berikan ke Amel. Silakan. Mana Amel? Dikasihkan. Ya. Amel mendekat ke Azmi atau Azmi mendekat ke Amel? Silakan. Ya. Ya. Amel berdiri mana ya? Amel yang mana? Nomor sepatu berapa? Ya Amel, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkadang jika kita sering berdebat mengenai sesuatu dengan orang yang bodoh, dan saat kita tahu jawabannya, apakah kita akan menjawab? Tapi jika jawabannya menyinggung, maka kita yang bodoh, apakah kita harus menjawab? Oh, iya. Inti sarinya apa tadi? Coba lagi. Mel, Diulangi. intinya diulang intinya. Dengarkan mikrofonnya. Mikrofonnya mana? Jika jawabannya menyinggung teman kita yang bodoh, apakah kita harus menjawab? Bisa ditangkap? Mikrofon? Bisa. Ya. Beri mikrofonnya. Ambil lagi. Azmi. Langsung Pak Dokter yang jawab. Enggak. Oke, dari Amel ya. Iya. Mohon izin, Al-Mukarram. Ya. Ini pesan tadi ambiguitas ya. Ambiguitas itu ada pernyataan yang maknanya bisa ganda.
Kalau tafsiran pertama, Amel, pernyataannya, bagaimana kalau kita menjawab pertanyaan dari sahabat kita yang quote and quote ya, tanda petik 2 itu bodoh, dia awam, tapi jawaban kita menyinggung perasaan, gitu Amel? Gitu ya? Betul ya? Kalau gitu berarti tafsiran saya bisa tepat ya. Nah, bagaimana menyikapinya? Maka ada istilah diksi, ada deh. Diksi itu memilih kata-kata yang tepat. Mohon izin, mohon maaf, Al-Mukarram ya. Saya ini termasuk orang yang senantiasa hati-hati dalam berbicara, memberikan tauji, tausiah, mengajar mahasiswa S1 maupun S2, menyampaikan itu susunan kata-kata menjadi kalimat-kalimat menjadi paragraf kalau ditulis ya, paragraf-paragraf jadi wacana, harus memilih diksi yang tepat. Diksi itu ada pilihan kata. Oleh karena itu kalau ada teman kita yang betul-betul secara tulus, secara polos dia bertanya karena faktor awam, faktor tidak tahu, maka diksi harus tepat. Pilih kata-kata yang tidak membuat ketersinggungan, pilih kata-kata yang tidak menyakiti hatinya. Kalau bisa perhatikan kategori yang ditanyakan dan tingkatan kemampuan dari sahabat yang bertanya, maka perlahan-lahanlah dalam memberikan jawaban. Karena kalau yang bertanya kategori yang cerdas, kita menjelaskan matematik tentang aritmetik, yang bertanya sebenarnya sudah paham nih, tapi hanya minta penguatan, pengayaan, pendalaman, maka kita bisa percepat karena dia cerdas. Tapi kalau yang bertanya faktor awam, maka diperlambat, kata-kata kita diperlambat supaya dia bisa ngikuti. Diksi pilihan katanya pun dipilih, jangan sampai ada kata-kata yang menyinggung perasaannya, yang membuat dia tadi yang Pak Kiai sampaikan jadi rendah diri. Lihat ya, ada 2 rendah nih, rendah diri dan rendah hati. Rendah hati bagus, tawadu. Rendah diri itu minder, ya. Kalian bagusnya rendah hati, jangan rendah diri. Nah, untuk menghindari jangan sampai rendah diri, maka belajar dan belajar. Ingat, filosofi belajar ini dari Al-Imam Ghazali, dikutip oleh seorang filsuf Indonesia, Yuyun Surya Sumantri, bukunya Filsafat Ilmu. Jadilah orang yang tahu akan taunya, orang yang tahu akan tidak taunya. Jangan menjadi 2 kriteria yang terakhir, orang yang tidak tahu ditaunya, orang yang tidak tahu akan tidak taunya. Bingung kan? Karena bahasa filsafat. Sederhananya adalah, jadilah kriteria 2 orang yang pertama, orang yang tahu ditaunya. Sudah belajar nih kitab yang dikarang oleh Qiyatul Adqiya nih. Ya, Sayyid Bakr. Qiyatul Adqiya ya. Wa Minhajul Asfiya karya Sayyid Bakr Al-Maki. Ya. Nah, ketika ini sudah diajarkan oleh Pak Kiai, maka sudah tahu. Maka tahu bagaimana menjelaskan isi kitab ini, bagaimana mengajarkan kepada orang lain. Itu tahu ditaunya. Kedua, tahu tidak taunya. Ketika membaca kitab ini, Anda menemukan, adik-adik menemukan mana yang saya belum tahu, mana yang saya belum paham. Maka tanyakan. Itulah kriteria orang yang tahu tidak taunya. Maka dia belajar dan belajar. Selalu ada rasa ingin tahu. Setelah dia membaca, dia temukan hal yang kurang dipahami, maka dia belajar kepada orang yang mengetahui. Jangan menjadi 2 orang yang terakhir. Dia tidak tahu ditaunya. Sudah diajarkan 3 tahun kitab ini, tetapi ketika disuruh menjelaskan tidak tahu, geleng-geleng, tidak paham. Disuruh mengajarkan orang lain tidak bisa. Dan yang paling parah, tidak tahu tidak taunya. Dia nggak tahu, dia nggak bisa apa. Inilah hidup segan mati tak mau. Ibarat perakap tumbuh di batu, hidup segan. Demikian Al-Mukarram. Ada tambahan Al-Mukarram? Iya, luar biasa ya. Inilah diksi tadi ya, menarik sekali artinya pilihan kata sampai kemudian menjadi eufemisme. Ya, ungkapan pelembut. Halus. Ya kan, ungkapan halus, lembut, santun. Ini kan identik dengan firman Allah ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati ya ahsan. Mau'izah hasanah. Ini nggak boleh terlalu frontal ke masyarakat itu. Nah, harus ada jiwa mengayomi, kan?
jiwa kebersamaan manunggal dengan umat. Nah ini kalian para santri, kalau apa yang dijelaskan oleh Bapak Doktor ini, waduh, kuliahnya harus berapa tahun, coba bayangin. Coba kali ini siang menjelang 4 SKS dipadatkan dalam 10 menit. dalam 10 menit, luar biasa. Harus berapa duit bayarnya nih, berapa semester coba. Nah, jadi artinya kita dapat ilmu yang luar biasa di siang menjelang sore ini. Inilah hikmah dari barokahnya bulan suci Ramadan ya. Mudah-mudahan Allah memberi kekuatan lahir dan batin ya. Kalian para santri insya Allah orang alim itu nggak ada asingnya ya. La qurbalata la quriba lil alim kan begitu ya. Wala watona lil jahil. Jadi orang alim tuh nggak ada asing, nggak ada ngumbaranya. Kalau orang bodoh tuh seperti orang yang tidak punya tempat tinggal. Jadi dimanapun hidup, Bapak Doktor orang jauh aja pokoknya. Ya, tapi beliau dengan ilmu yang disandangnya, dengan disiplin keilmuannya, kesarjanaannya luar biasa. Ini menjadi pelajaran berharga buat kita para santri ya. Mantal doa, rofa'a, orang yang rendah hati oleh Allah diangkat derajatnya. Demikian Pak Dokter. Ya tentu saya juga berharap pesan dan kesan Bapak Doktor ya, atau juga ya sekaligus sama nasihatnya kepada santri-santri kami dan kita semua yang ada di sini. Pak Dokter. Baik, kalau pemirsa dan pencinta dari Qalbul Channel rahimakumullah, telah kita ikuti bersama kajian seputar akhlak, sifat zuhud, kemudian hindari sifat koma tadi ya. Koma itu banyak berharap pada orang lain tanpa kita bekerja. Dan jika ingin selamat di dunia, juga di akhirat tentunya, serta jika di dunia keinginan orang simpati pada kita, maka pastikan ya kita dengan mudah memaafkan kelemahan orang lain, over awam atau kebodohan orang lain, dan yang kedua, janganlah membuat orang lain yang sudah kondisi lemah, kondisi memiliki kebodohan, semakin minder, semakin rendah dirinya, maka sebaliknya harus dibangkitkan. Dan jangan membuat yang ketiga adalah jangan membuat mereka itu putus asa ya dengan kondisi yang dialaminya, dengan kondisi kebodohan yang ada dalam dirinya, kemudian bangkitkan. Dan jangan lupa ketika mentarbiyah, memberikan pengajaran, pendidikan, pengetahuan kepadanya, kepada masyarakat. Jadi nanti ketika kalian kembali ke kampung halaman masing-masing, kemudian mengamalkan ilmu pengetahuan kepada masyarakat yang awam tentang keislaman khususnya, maka berikanlah tarbiyah Islamiyah dengan penuh keikhlasan. Jangan berorientasi kepada duniaan. Karena man kanatil akhirah ammahu ja'alallahu ghina fi qalbi wa ja'ala samlahu wa atid dunya wa hiya rahimah. Siapa yang hidupnya berorientasi lillah karena Allah Subhanahu wa taala, maka apa kata Rasulullah, akan dibuat kaya hatinya, kemudian urusannya, cita-citanya dipermudah, gampang untuk diwujudkan, dan tidak kalah penting dunia tunduk kepadanya. Bukan dia ngoyo pada dunia, tapi dunia tunduk kepadanya. Demikian, Al Karam. Betul ditutup oleh Al Karam dengan doa kafaratul majlis. Ya, terima kasih. Kalau boleh diulas sedikit lagi bahasanya kan gitu, kalau orang yang alim berakhlak mulia itu, jadi kita bukan cinta rupiah, tapi rupiah cinta sama kita. Rupiah cinta. Iya, orang nanam padi 3 bulan, 1 jam udah sekarung kita ya. Betul. Iya, pohon rambutan udah di atas piring ya. Nah, begitu. Jadi usahakan kita itu prinsipnya bagaimana agar rupiah cinta sama kita. Jadi kita nggak capek. Yang pasti hari ini hari yang sangat luar biasa. Kita insya Allah berpuasa. Kan gitu ya. Mudah-mudahan sempurna puasa kita diterima oleh Allah. Termasuk juga ini istimewa, Bapak Dr. Sukarmawan pun bisa hadir di sini menyapa kita, dan kita bisa ramah tamah, kata orang sini mah remeh temeh begitu ya. Nah, sehingga banyak sekali ilmu yang kita dapatkan, dan insya Allah kita dapat aktualisasikan
kita aplikasikan serta kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq laka bittariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.